ke sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa CCD itu merupakan percobaan faktorial pada dasarnya, dari dasar faktorial. Atau sebelumnya kita sudah belajar faktorial pecahan juga bisa. Jadi dari desain faktorial atau faktorial pecahan. Percobaan secara praktis CCD diterapkan melalui percobaan sekuensial. Percobaan tersebut tidak lain merupakan faktorial dua pangkat yang telah melalui model orde pertama namun memperlihatkan ketidaksesuaian model atau dia ada kelengkungan. Jadi berdasarkan kelengkungannya kurvatur. Nah, ini setelah metode dakian terjorong kemarin ada kurvaturnya, ditemukan ketidaksesuaian. Nah, kemudian setelah menemukan ketidaksesuaian pada metode dakian terjurang, tambahkan titik aksial seperti tadi ya. Setelah titik aksial ditambahkan, kemudian dirancang. CCD merupakan rancang yang sangat sesuai untuk memperoleh model orde kedua. Dua parameter yang harus diperhatikan adalah ini, jarak titik aksial dan berapa banyak center point-nya. Nah, itu tadi ya. Jadi jaraknya kalau mau bekerja secara umum, kita gunakan yang akar 2. Ini yang paling mudah. Langsung ini sudah pakem, ini sudah tinggal digunakan saja. Inilah yang mengapa nantinya Anda akan menemukan banyak di jurnal maupun karya akhir di bidang-bidang yang menggunakan metode permukaan respon ini. Nanti mereka akan mengambil alfanya yang paling sederhana ini, yaitu akar 2. Ini karena bentuknya paling sederhana, yang paling mudah. Dan berapa banyak center point-nya. Center point ini nantinya akan berhubungan dengan apakah outputnya bisa keluar dengan lengkap atau tidak. Atau kalau secara mudah, apakah model ini akan bisa dianalisis secara statistik dengan baik. Karena jika center point-nya kurang, nanti berhubungan dengan yang namanya adalah DF. DF ya, degree of freedom atau derajat bebasnya. Berapa banyak NC? NC harusnya tulisan seperti ini ya, ini NC-nya salah ini. Harusnya NC ini. Berapa banyak derajat bebasnya? Karena kalau derajat bebasnya nanti terlalu sedikit, hasilnya error dari model ANOVA-nya tidak akan bisa diestimasi. Jika errornya tidak bisa diestimasi, maka uji statistiknya, uji F-nya juga tidak akan bisa keluar. Nah, jadi center point yang cukup itu akan menentukan bisa atau tidaknya hal ini akan muncul hasil analisisnya. Bisa dianalisis atau tidak. 5 titik poin dalam bentuk CCD yang CCC ini. Nah, CCC ini kita kembali ke CCC ini. 5 titik pusat itu sudah cukup. Sudah cukup untuk melakukan analisis ini. Sehingga nanti gambarannya seperti ini. Jika terlalu sedikit itu tidak bisa dilakukan analisis, tapi jika terlalu banyak maka akan boros dalam penelitiannya karena titiknya diamati lebih banyak sehingga perlakuan atau percobaan yang dilakukan juga akan tambah banyak. Jika titik ini cukup 5, cukup ada 13 tadi ya, 13 titik yang diamati. Tapi kalau terlalu banyak, misal 15 titik, jika center point-nya ditambah lagi, jadi misal totalnya nanti 7 center point, jadinya titik yang diamati adalah 15. Ini nantinya akan boros untuk peneliti. Sehingga jumlah titik poin yang tepat itu akan dikompromikan antara bisa dilakukan analisis dan juga boros atau tidaknya. Nah, ini langsung ini secara matematis saja. Ini bentuknya saja, bentuk. Nah, secara umum
Ini dapat kita gunakan untuk sebagai panduan berapakah titik yang dibutuhkan dalam desain CCD ini, model CCD. Bisa kita lihat ya. Ini kalau ada 2 pangkat 5 min 1, artinya ini adalah desain faktorial pecahan. Kalau ada minus-minus seperti ini adalah desain faktorial pecahan. Nah, untuk desain 2 pangkat 2, contoh yang baris pertama kita lihat sebagai contoh pertama. Nah, ini ya. Kalau desainnya faktorial nanti ada namanya resolusi. Kalau full faktorial atau faktorial biasa, tidak ada yang namanya resolusi. Tidak di alias juga, ini aliasnya ya. Nah, untuk yang desain faktorial 2 pangkat 2 atau dengan 2 faktor, ini ada 4 faktorial point seperti contoh kita tadi dan 4 axial point. Ini sudah pakem. Dan center point-nya, nah di sini ya, makanya tadi kita lihat center point-nya kita sendiri yang menentukan. Dalam desain dengan 2 faktor atau 2 pangkat 2, 5 titik point atau 5 center point itu sudah cukup. Sehingga di sini nanti total poinnya adalah 4 tambah 4 jadi 8 tambah 4. Jadi 8 plus NC, 8 ditambah banyaknya center point. Kita ambil contoh yang kedua adalah dengan 3 faktor yang digunakan atau 2 pangkat 3, nanti ada faktorial poinnya menjadi 8 titik. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 jadi sama dengan 8. Jadi akan ada 8 factorial point. Nah, bentuknya sini ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 titik point. Titik pusat maksudnya. Point itu titik ya, center point atau titik pusat. Maaf ya, titik faktorial maksudnya, titik pusat di sini. Jadi ada 8 titik faktorial maksud saya. Ini ada 8 ya. Yang pink ini warnanya 8 titik faktorial. Ini faktorial point. Center point-nya terserah dan axial point-nya ada 6. Kita bisa lihat di sini. Ini ya, center point akan menembus sisi-sisi dari kubus ini. Jadi sehingga ada 6 axial point ditambah nanti sekian center point. Jadi untuk desain 2 pangkat 3 atau dengan 3 faktor ada 8 factorial point, 6 axial point, dan sebanyak n center point. Jadi nanti desainnya ada 14 plus C plus NC. Jadi akan ada sebanyak 14 plus NC titik pengamatan yang diamati. Tentu saja jika faktornya semakin banyak, maka titik yang diamati juga akan semakin banyak. Nah, ini desainnya cukup besar. Makanya desainnya cukup besar di sini dengan K yang besar disarankan untuk menggunakan desain faktorial pecahan saja untuk melakukan analisisnya. Desainnya sampai analisisnya diharapkan menggunakan desain faktorial pecahan kalau K-nya semakin banyak. Untuk apa? Supaya hemat. Jadi tidak terlalu banyak titik yang diamati. Kalau yang diamati terlalu banyak, 2 pangkat 9 diamati semua, itu ada sebanyak 512. Anda bisa bayangkan jika baru faktorial point-nya saja itu sudah 512 titiknya diamati. Titik yang dilihat diamati 512 titik, itu baru faktorial point, belum axial point dan center point-nya. Wah, ini sudah sangat boros waktu, boros tenaga, boros biaya. Sehingga untuk desain dengan faktor yang banyak, itu diharapkan desainnya menggunakan desain faktorial pecahan supaya lebih hemat. Oke, demikian dari saya untuk pengenalan mengenai CCD. Nanti semoga akan dilanjutkan bagaimana contohnya jika kita sudah bisa mendapatkan desainnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini nanti akan kita coba menganalisis ini menggunakan Minitab dan R. Ya.
dari di data ini saja. Juga nanti kalau sudah dapat, nanti akan kita baca hasil-hasil dari outputnya. Jadi nanti dari data ini kita analisis menggunakan R dan Minibat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.